Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Selamat malam sahabat Alam Rasa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kami akan memedar atau membuka rahasia tentang apa itu roh. Kemana roh saat kita tidur. Jadi di sini banyak tentang kayak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sebetulnya kita ini banyak yang tidak tahu. Jadi apa sebenarnya, kemana roh itu saat kita tidur? Jadi pada malam hari ini kami akan memedar atau membuka rahasia tentang rahasia ini, sahabat Rasul. Jadi gini Mas Yusuf ya. Ya. Ini pertanyaan saya. Jadi kan banyak kadang orang-orang bertanya kayak kemana sih roh itu saat kita tidur, nah, gitu ya. Kalau menurut pandangan jenengan, kalau menurut pengetahuan jenengan gimana itu? Kemana Roh saat kita kita tidur? tidur. Pertanyaan bagus. Kalau menurut Anda gimana? Mengetahui tentang roh kemana saat kita tidur, itu kan kita tidak sadar kan Mas Patrice ya. Iya ya. Lah mengetahui tentang roh harus mengetahui tentang roh dan sukma dan nyawa, tentang itu. Lah semua itu kan sama kayak yang saya buka di Dulur Papat Limo Pancer, kan di dalam tubuh manusia Ya. itu kan juga mengandung yang namanya 4 elemen. Kemarin sudah saya buka semua kan, yaitu disebut cari gampangnya aja ya, tentang perjalanan roh waktu keluar atau nggak sadarkan diri manusia itu kemana. Itu begini, di dalam tubuh manusia itu ada Dulur Papat Limo Pancer, 6 sukma 7 nyawa. Kalau itu dasar-dasar dari orang Jawa, itu orang Jawa semua pasti mengetahui itu, dasar-dasar tentang kerohanian dari orang Jawa itu. Dan saat manusia tidur Mas ya, kan kita itu kan nggak sadarkan diri. Iya. Nah Dulur Papat Limo Pancer, 6 sukma 7 nyawa itu pun terbagi, terpecah-pecah belah, bukan hanya satu-satu saja bersatu, bukan. Kayak semisal sukma terpecah menjadi 3 kan, ada nyawa ada sukma. Lah nyawa itu yang namanya semua ini yang kita hidup. Lah sukma itu yang menggerakkan hidup. Nah lah sukma terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang namanya sukma pertama, sukma sejati, yaitu yang bercampur dengan nyawa. Sukma kedua, sukma mayangkara. Mayangkara itu, kalau menurut saya, mayangkara itu yang menggerakkan pikiran manusia untuk bergerak. Dan sukma maya, ketika kita pas tidur itu kan pasti bermimpi dan bergerak di alam mimpi ya. Nah sudah saya jelaskan, mengetahui roh tentang kemana, kenapa kok kita tidak sadar, harus mengetahui tentang rohaninya. Lah tentang rohani itu tadi sudah saya jelaskan tentang sukma juga kan. Dan ketika kita tidur terus itu kan kita kan tidur ya, lelah misalnya, manusia kan pasti lelah dan tidur. Di waktu kita bangun dan sadar itu kan kita memakai yang namanya sukma, itu sukma mayangkara yang saya bilang tadi, menggerakkan tubuh dan pikiran. Dan kita tidur itu yang muncul sukma ya, sukma itu yang pecahan dari nyawa, sukma maya yang di mimpi tadi. Itu kan kita ke dalam, dan
Sukma Mayangkara karena kita beristirahat dia masuk, dan yang menonjol itu Sukma Maya, jadinya kita memakai Sukma Maya. Berarti kalau menurut penjelasan jenengan kan gini ya, jadi sukma itu sebenarnya roh ya, Iya, terbagi menjadi 3 3. Jadi sukma sejati, ya, sukma mayangkara, ya. dan sukma maya. Mm-mm. Jadi saat kita waktu tidur, Ya, berarti yang kan identik kita kan kalau kita ini bangun, ya yang identik dipakai kan Sukma Mayangkara. yang mayangkara, yang Iya untuk kan? maksudnya penggerak itu ya. Ya, kan sadar kan kita? Sadar ya. Kan kita lelah, manusia kan punya lelah dan istirahat. Identik yang ini kan istirahat, Iya. yang Mayangkara. Tadi yang menonjol Sukma Maya. Jadi bukan roh itu tidak keluar dari tubuh kita walaupun kita tidak sadar, karena kita memakai Sukma Maya ini. Kan sudah saya bilang, mengetahui tentang roh harus mengetahui tentang pecahannya roh, mengetahui tentang rohani. Kalau sudah mengetahui tentang rohani, pasti dia mengetahui tentang 3 sukma. Soalnya roh terbagi menjadi 3 sukma. 3 sukma ya. Kenapa ya yang roh sejati ini kan nyawa tetap. Kalau kita nggak punya sukma sejati, kita nggak hidup. Berarti yang 2 ini yang menggerak, yang Iya. mayangkara ini yang menggerakkan hidup ini berarti ya. Yang Ya menggerakkan ini hidup. yang hidup. Berarti ini mayangkara untuk penggeraknya ya. Ya. Lah ini yang maya ini itu untuk kalau kita pas lelah, Adalah pengganti kita. oh keluar sebagai mimpi Iya, kayak gitu. jadi keluarnya sebagai mimpi. Dan sebenarnya roh kalau kita tidur, dan mengapa kita tidak sadar, itu begitu bergantinya sukma. Sebetulnya roh itu tetap ya. Kalau roh keluar sehingga kita tidak sadar, ya kekuburan, Mas. Iya Begitu. iya. Ceritanya begitu. Iya. Jarang orang mengetahui ini, soalnya mengetahui tentang roh harus mengetahui tentang rohani. Kan gini Mas, itu kan banyak pertanyaan kan kayak gini, banyak tanya itu ya. Roh itu kemana saat kita tidur kan ada banyak gitu. Apakah roh ini apa gimana kan gitu ya. Keluar begini Gitu loh, maksudnya gitu. Sebetulnya ya ini kan kita ya itu tadi. mempunyai roh. Iya. Lah mempunyai roh itu terbagi menjadi 3 tadi. Iya. Sukma sejati, Sukma Mayangkara, Sukma Maya. Sukma sejati itu roh, Iya. hidup. Hidup, nyawa. Sukma Mayangkara itu yang menggerakkan pikiran segala macam kalau kita interaksi di siang hari. Dan Sukma Maya itu pengganti, cadangan lah. Waktu kita diam ya, waktu kita istirahat begitu. Nah itu kan kita interaksi setiap hari kan pasti lelah kan, yang namanya Sukma Mayangkara ini pasti ada lelah, jadi dia kan istirahat. ya. Identik kan dipakai apa Enggak kalau yang mayangkara. Nah, berarti kan yang identik yang mana? Identik yang maya. Ya yang maya, berarti maya itu kan dunia maya, hanya angan-angan, bukan kita menggerakkan. Berarti yang terlintas mimpi itu berarti dari sukma yang itu ya, Maya. yang maya itu ya. Ya itu kalau seperti orang pingsan ya, Ya. kan lagi enak-enak interaksi Iya. pakai mayangkara, Maksudnya, iya. kok tiba-tiba tidak sadar. Ini karena tekanan mayangkaranya tertekan oleh sukma maya, begitu. Tetap rohnya nggak kemana-kemana, rohnya tetap di dalam tubuh, cuman pergantian antara sukma mayangkara dengan maya. Ya ini sahabat alam roso, kalau ingin tahu perjalanan roh kita semua manusia, kalau kita waktu tidur kan nggak sadarkan sahabat alam roso ya, itu begini sahabat alam roso, pergantian antara sukma mayangkara dengan sukma maya. Kalau roh nggak keluar dari tubuh manusia,
Kalau roh itu waktu tidur keluar, ya udah nggak bangun. Sama dengan kosong. Sudah Ada- jelas apa belum? Itu tadi Insya tentang Allah jelas Mas ya. perjalanan roh Bapak Nuri. Mas Umar, ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanyakan satu Ya. tentang masalah waktu kita tidur. Mm-mm. Kenapa waktu kita tidur itu kadang kita mimpi buruk sehingga ketakutan? Mm-mm. Yang saya mau tanyakan, kenapa kok ketakutan? Waktu kita tidur seperti berat atau nggak bisa bangun, itu yang saya Oh, kayak bahasanya orang Jawa itu kayak tindian gitu Mas. tinggi. Nah, Oh, itu yang gitu. saya tanyakan. Oh, yang begini tuh Mas. Tindian gitu loh Ya. Mas. Kita keadaan sudah bangun, tapi kok nggak bisa bergerak karena tadinya mimpi buruk begitu kan? Ya, betul. Nah, itu mengetahui tentang itu kan saya sudah bahas tentang energi alam. Nah, dan disitulah diantara kan sukma tadi ya, Ya. 3 sukma. Mayangkara kita kan lagi istirahat, Iya. ya kan? Yang identik Maya. Mendominasi yang Maya. Lah terus sukma Mayangkara sama ini belum waktunya ini Maya ini masuk, Mayangkara keluar karena pikiran Mayangkara manusia yang itu tadi Ya. pikirannya kayak kuat begitu loh Mas, atau bermasalah begini terlalu mendalam, diistirahatkan dan itu muncul di Maya ini. Terbawa angan-angan. Ya, terbawa angan-angan muncul di Maya ini, jadinya menjadi mimpi buruk. Dan mengapa kok kita nggak bisa bergerak? Ya. Nah itu kan saya sudah bahas energi alam, ya kan Mas ya. Energi alam kan ada di sekeliling kita, dan energi kan bisa dikendalikan dengan pikiran kita, ya kan. Kalau kita berpikir yang buahnya, otomatis energi kan mengumpul. Nah, gesekan antara sukma maya dengan mayangkara yang bersamaan mau muncul, itu terjadinya. Jadi kita nggak bisa gerak. Kalau kita yang keluar ntar identik atau mendominasi maya, ya kita tidur lagi. Kalau yang mayangkara kita bisa bangun. Begitu ceritanya. Jadi waktu pas bersamaan itu Mas ya. Berarti waktu Waktu- kita agak gerak itu ya. Bersamaan mayangkara dengan maya. Kalau orang Tindian gitu ya. Bersinambungan ya tindian bahasanya gitu. Kalau zaman anu kan kebanyakan ditindih pocong begitu kan. Iya, ya, kayak itu mitos kan kayak berarti yang mitos juga jadinya kayak Ya bukan mitos ya, mitos. Soalnya ya ada gitu ya. juga yang begitu Mas. Iya, 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 iya. Bukan mitos ya, mitos. Ada juga yang begitu. Sebetulnya. Sebetulnya begitu. Soalnya ada juga kan pocong, semuanya kan juga ada kan, Oh iya. Jadi Kan itu dari- energi alam tadi ya. energi alam. Saya makanya Tergantung saya yang menarik, tergantung yang datang gitu ya. yang simpulkan sendiri. Iya, iya. Soalnya kan saya utamakan semuanya langsung saya ambil kesimpulan yang paling bagus. Saya sebut saja energi alam. Iya, iya. Soalnya kan semua kan energi kan. Iya. Saya bilang begitu Mas. Kalau tindian paham Mas. Paham. Oh gitu deh. Jadi sahabat Merso, kalau Anda semua pengen tahu kenapa tindian loh, itu antara gesekan antara sukma maya dengan mayangkara yang ingin keluar, itu keluar untuk menggerakkan tubuh kita bersamaan. Jadinya kan masih nggak tahu mana yang Iya. harus berjalan lebih maju kan. Akhirnya jeda, nggak bisa Jeda. bergerak itu ya. Akhirnya ada jeda. Kalau yang maju mayangkara kita ya bangun tidur, kalau yang maju maya kita tidur lagi, begitu sahabat Amaso. Tapi kalau pas itu kok bisa wujud pocong itu kayak apa? Kan saya kemarin sudah bahas di apa itu setan, Iya, iya. apa itu iblis, Iya, iya. apa itu demit dan kodam lain-lain lah semuanya. Karena apa? Masa lupa Mas? Karena Karena pikiran, Pikiran. kalau menurut saya. iya, Kemarin itu sudah jelasin. Kalau saya sudah bahas itu kan. angan-angan kan gitu bisa jadi ya Mas ya. Kayak gitu. Jadi dari pikiran mungkin kalau masalah itu.
Jadi kalau kita mikirnya positif, mungkin Bisa Ya. jadi Pak Yai juga. bisa kita mungkin Nah, ya. gitu Mas. Iya. Tapi kalau kita mungkin pikirannya kayak kacau apa gimana, mungkin bisa terjadi seperti itu. Kalau anu kan kok mesti pocong yang berbentuk itu. Iya kan pikirannya pocong. Dia Tergantung memikirkan kita tentang yang pocong. memikirkan. Kan kita yang memikirkan. Jadi energi kan tergantung pikiran kita. Makanya Menurut saya saya. bilang tadi energi bisa diatur dengan pikiran. Begitu. Kan saya sudah jelaskan di apa itu setan. Bisa dilihat kalau ingin tahu lagi sahabat Roso di video yang kemarin saya upload sama ini saudara-saudara Kami ini. wedar kemarin ya. Yang wedar apa itu setan, apa itu iblis, kodam, demit dan lain-lain, jin, siluman udah saya bahas. Jadi itu sepengetahuan saya dan semuanya. Kalau bisa bermanfaat untuk Anda ya bisa Anda simak, kalau enggak ya mohon penerangannya. Kalau ada salah ya mohon dikasih benar, sahabat Roso. Terima kasih Mas Yusuf ya. Ya. Di seperti itu tadi ya. Ya tentang perjalanan roh Ya. kemana kita waktu tidur Ya. itu nggak keluar loh Mas. Ya. Ntar Intinya akhirnya tidak keluar ya. Ya. Gitu. Saya Terima mau kasih. tanya lagi, Oh, Mas ada Yusuf, ya. pertanyaan lagi. Kalau kadang ada orang ngigo itu seperti apa ngigo? Ngigo itu kan Dalam dari arti itu, angan-angan yang angan-angan. di bawah sampai menjadi sukmamaya, jadinya ngigo. Ada juga orang yang bicara-bicara sendiri waktu Nah, tidur. ya, ya. Ada juga orang yang berjalan sendiri waktu tidur, yaitu bangkrong lah. Itu kan Hasilnya. karena orangnya pas waktu memakai mayangkara itu bisa terjadi kecapean, bisa terjadi perasaan yang over, pasti begitu. Oh, perasaannya over ya. Pasti keluarnya ngigo. Nah itu tergantung perasaan. Kalau itu perasaan yang sinkron dengan pikiran, Ke bawah ke maya. iya begitu sahabat Roso. Namun kalau seperti ini katanya, jadi ada pertanyaan gini, pernah ya dari cerita ya, jadi kayak orang bajak sawah itu ya Pak. Jadi pas waktu tidur malam anak tidur ya, terus bangun waktunya belum waktunya ke sawah, itu ke sawah bajak, itu gimana itu? Berarti seperti itu tadi ya. Ya itu kan saya bilang bangkrong. Nah bangkrong itu tadi seperti ini Mas, Iya. gesekan antara mayangkara dengan Maya. maya, itu kan barengan kayak tadi. Oh, Yang keluar maya begitu. akhirnya Akhirnya itu tidak sadar, sadarkan diri ya, tapi dia bisa gerak. bergerak. Berarti yang mendominasi yang sukma mayanya. Makanya sukma itu kan tadi ya ada 3 kan Mas. Yang ini hidup, yang 2 ini gerakan. Kalau kita yang seperti bangkrong itu sukma maya dengan sukma mayangkara keluarnya bersamaan, dan yang identik mendominasi itu yang ini yang Maya. semayanya. ya, ini setengah keluar, yang ini mendominasi, jadinya kita walaupun gerak tidak sadar begitu Mas. Biasanya orang seperti itu bangun-bangun nggak tahu, oh ternyata saya begini, Iya, tanpa sadar gitu ya. tanpa sadar. Iya, iya. Karena itu kalian sukma maya itu untuk kita istirahat, diciptakan untuk kita kalau di waktu kita istirahat raganya. Lah sukma mayangkara itu menggerakkan raga dan berpikir, Aktivitas aktivitas. berpikir ya. Semuanya kan untuk menggerakkan. Makanya saya bilang terpecah jadi 3. Yang satu ini hidup begitu Mas. Terima kasih Mas Yusuf. Paham Mas Irawan? Ya. Apa sudah jelas semuanya tentang kemana roh waktu kita tidur? Insyaallah Itu jelas. tadi kalau tindian Berarti intinya ya itu tadi ya. Sama intinya gak kemana-mana. gak kemana-mana. Kalau roh kemana-mana ya sampai kuburan. Berarti ya. Dipendam ya Mas Yusuf ya. Hah? Dipendam berarti. Iya. Bercanda Caranya jangan sendiri. Roso sambil
Ada pertanyaan Bang Ayo Yudi? tanya apa? Nggak ada. Nggak mau tanya. Nggak ada. Nggak ada. Ya pertanyaannya cuma minum kopi. Oh ya minum. Sambil minum ini. Monggo, monggo, monggo. Monggo. Jadi begini sahabat alam rasa ya. Menurut penjelasannya dari Mas Yusuf tadi begini. Roh kemana roh saat kita tidur? Jawabannya ternyata tidak kemana-mana. Jadi yang menggerakkan kita itu yang dijelaskan Mas Yusuf tadi. Tadi sebenarnya sukma itu ada 3. Sukma sejati, sukma mayangkara, dan sukma maya. Jadi antara gesek-gesekan di itu jadi ada bidangnya masing-masing, ada tugasnya masing-masing di situ. Jadi kalau di sukma maya ini itu kita berimajinasi ya. Iya. Itu ditentang kayak mimpi kata orang saya. Bisa keluar dari mimpi. Kalau mayangkara itu semua mayangkara itu jadi kita ini bisa beraktivitas dan bergerak, berpikir kan kayak gitu. Jadi bisa keluar ucapan, keluar gerakan kayak gitu. Itu yang mendominasi di sukma mayangkara. Jadi penjelasannya tadi Mas Yusuf mungkin sampai terima kasih banyak Mas Yusuf ya. Sama-sama. Jadi mungkin ini sudah jelas. Iya. Jadi sahabat-sahabat luar saya sudah juga jelas lah ibaratnya ya. Iya. Jadi sudah banyak lebar dari sudah banyak dijelaskan. Jadi kami tidak ingin membawa Anda untuk percaya karena kami ini hidup, kami butuh selalu belajar dan belajar. Intinya kita manusia biasa tidak lebih. Kami tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang mengetahui arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan sang pencipta. Ikuti terus video-video kami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya,